Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang vektor dan matrik. Kalau kemarin kita bahas tentang fungsi bawaan MATLAB, sekarang kita masuk ke vektor dan matrik. Pertama, Bapak akan bahas dulu untuk yang vektor. Bagaimana cara menghitung, misalkan Bapak mau menghitung fungsi linear, misalkan Y sama dengan 2X tambah 1, dengan X nya itu 2, 4, 6, 8, dan 10, jadi ada 5. Jadi bagaimana cara menghitungnya menggunakan MATLAB? Pertama, kita misalkan dulu X nya itu, Bapak clear all dulu, clear all. Misalkan Bapak mau bikin X nya itu misalkan dari 2, 4, 6 sampai 10, berarti 2 jaraknya 2 sampai ke 10, misalkan gitu. Otomatis ini kan 2, 4, 6, 8, dan 10. Bapak mau itu fungsinya yaitu Y sama dengan 2 dikali X, 2 dikali X ditambah 1. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita dapat 5, 9, 13, 17, dan 21 itu kalau seandainya mencarinya dalam bentuk vektor. Misalkan Bapak transposkan misalkan Bapak mau transpos, misalkan biar gampang itu Bapak ganti T deh, misalkan T nya itu sama dengan di atas, dari 2 jaraknya 2 sampai ke 10, Bapak transposkan, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau untuk perkaliannya adalah 2 dikali T ditambah 1, maka hasilnya seperti ini, 5, 9, 13, dan 5, 9, 13, 17, dan 21 itu yang lebih simpelnya. Kemudian kita lanjut lagi, masuk ke masih ke dalam bentuk vektor. Misalkan Bapak mau itu, perlu kalian ingat untuk perkalian antar vektor itu harus menggunakan titik. Oke, Pak, misalkan aja ya. Bapak misalkan Oke, Pak, misalkan yang X tadi deh. Misalkan Bapak mau menentukan misalkan Y1 deh, biar nggak sama yang di atas. Y1 itu Bapak mau perkalian X ya kan dikali dengan X, bisa nggak itu? Maka saya seperti ini, error dia. Jadi kalau vektor yang kali vektor itu harus menggunakan titik seperti yang kemarin kita kerjakan di pertemuan sebelumnya ya, X di titik baru dikali dengan X. Nah, baru ketemu dia. Berarti di sini kan X nya itu 2 dikali 2 itu dia 4, ini 4 dikali 4 16, dan seterusnya. Itu jangan lupa untuk perkalian matrik harus menggunakan titik. Hampir sama dengan hal-hal yang lain juga. Kemudian contoh yang lain, kita misalkan trigonometri, fungsi trigonometri. Bapak hapus dulu, Pak clear all dulu. Oke, jadi baru Bapak hapus. Misalkan Bapak fungsikan itu misalkan X nya itu ada di untuk 0, kemudian ada I per 2, kemudian ada 3 dikali pi,
per 2, per 2, kemudian ada 2 dikali pi. Oke, ada 2 kali pi. Jadi angkanya itu adalah seperti ini, 0, 1,5708 dan seterusnya. Maka kalau seandainya Bapak mau kali menggunakan trigonometri, misalkan sin dari X itu sendiri, maka kita peroleh seperti ini. Jadi sin dari pi per 2 itu berapa, sin dari 3pi per 2 itu berapa. Jadi ya prinsipnya sama dengan vektor sebelumnya, kita sudah belajar ini juga. Kemudian kita masuk ke matrik. Untuk matrik apa dulu, misalkan kalau untuk matrik Bapak misalkan Bapak mau matriknya itu 3 kali 2. Oke, misalkan Bapak pengen itu matriknya 3 kali 2. Bapak misalkan matrik A itu terdiri dari, Bapak mau itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, koma, titik koma, 1, 2, 3, 4, 3, 4, titik koma, 5, 6. Nah, jadi bentuk matriknya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita hanya mau ngambil angka 3-nya saja atau angka 1-nya saja? Jadi kalau untuk misal ini, misalkan kita mau nilai dari baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1. Ini cara ngambilnya adalah dari matrik A, fungsinya gitu ya. Dari matrik A itu baris 1 kolom 1, maka diambilnya seperti ini, angka 1. Kalau Bapak mau angka 6, berarti baris 3 kolom 2. Berarti kalau Bapak mau itu baris nilai dari 3 baris 3 kolom 2 gini kan, baris 3 kolom 2, maka Bapak ngambil matrik nilai dari 3,2. Berarti kita dapat 6. Jadi matriknya seperti itu. Kemudian untuk bagaimana kalau seandainya matriknya itu 1 kali 5, misalkan 1 kali n, seperti dari yang tadi kita sudah Bapak sudah tuliskan caranya itu. Misalkan Bapak mau matrik B, kalau misalkan matrik B itu kita maunya itu 1 kali berapa ya, 1 kali 5 deh, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maka akan muncul seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi caranya seperti itu, mudah sekali untuk menulis matrik. Tapi sekarang bagaimana kalau untuk operasi matrik? Oke, kalau operasi matrik seperti apa? Misalkan kita mau cari determinan. Oke, kita akan cari determinan. Caranya itu misalkan matrik A itu bikin 3 kali 3 deh, 3 kali 3. Misalkan matrik A nya itu 3 kali 3, Pak, misalkan 1, 2, 3, kemudian ada 4, 5, 6, kemudian ada 7, 8, 9, seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, maka matriknya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau saya Bapak mau mencari determinannya, kita hanya cari det dari A. Jadi determinan dari A itu adalah banyak dia 6, 6, sekian, berarti 6 pangkat 16. Jadi kalau seandainya Bapak biar gampang, Bapak bikin matrik yang lain deh, biar lebih nampak gambarannya. Itu misalkan Bapak mau bikin matrik B itu yang ada angka nolnya, dan Bapak mau itu yang banyak angka nolnya dah, biar lebih gampang ya. 1,
2 0 misalkan ya. Kemudian 1 2 0, Bapak mau 4 1 0 ya, oke. Kemudian Bapak mau lagi 0 0 0 1 misalkan seperti ini, maka kita dapat matriknya seperti ini. Nah, jadi Bapak mau itu determinannya saring 1 biar gampang kan, maka determinan dari B. Maka untuk determinan dari B itu adalah 1 kali 1 dikurang 2 kali 4 itu 8, berarti 1 kurang 8 yaitu negatif 7. Jadi lebih gampang. Jadi untuk mencari determinannya seperti itu untuk determinan. Kemudian kita masuk ke ukuran size. Oke, Bapak misalkan contohnya itu Bapak mau size dari matrik di atas, matrik A misalkan. Matrik A otomatis itu 3 kali 3 kan, berarti 3 kali 3 dan ini 3 kali 3 itu untuk size. Bagaimana kalau seandainya untuk norm itu panjang suatu matrik. Nah, jadi panjang suatu matrik, kalau untuk panjang satu matrik itu norm dari A misalkan, maka hasilnya adalah berapa itu, 16.000,8481 itu panjang matrik. Kalau seandainya untuk norm dari B kita lihat berapa ya, 4,4142 itu untuk norm. Sekarang ada matrik khusus. Matrik khusus itu seperti identitas, matrik 0, matrik 0. Untuk matrik identitas itu kita tahu bahwa 1001 untuk 2 kali 2, kalau seandainya 3 kali 3 itu 100 01001 itu untuk matrik identitas untuk 3 kali 3. Bagaimana cara nulisnya? Oke, kita bisa nulis dengan cara misalkan hapus dulu, clear. Oke, misalkan itu matrik A. Matrik A itu Bapak maunya itu matrik identitas untuk ukuran 2 kali 2, maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau Bapak mau B itu untuk 3 kali 3 tapi matrik identitas, tulisnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat untuk perbandingannya kan. Kemudian untuk menjumlahkan matrik. Oke, untuk menjumlahkan matrik, Bapak misalkan matrik identitasnya sudah ada, matrik C deh. Matrik C itu Bapak mau berapa ya, 1 2 3 tergampang deh, 4 5 6 7 8 9. Matriknya seperti itu. Bapak mau itu adalah penjumlahan 2 matrik. Bapak mau matrik D itu adalah B tambah C, B tambah C. Oke, B tambah C. Ingat ya, jangan pakai C kecil, nggak akan terpanggil dia. Ingat kalau MATLAB itu C besar beda sama C kecil. Oke, berarti Bapak mau matrik D itu D itu adalah matrik B ditambah matrik C, maka hasilnya adalah seperti ini. Berarti ini 1 tambah 1 ya 2, 0 tambah 2 ya 2, 0 tambah 3 ya 3, dan seterusnya. Berarti 1 tambah 9 ya 10. Itu penjumlahan untuk 2 buah matrik. Kalau untuk pengurangan, sama saja. Misalkan Bapak maunya itu CDE, E itu adalah B kurang C, misalkan B dikurang C, maka kita dapat seperti ini. Berarti B kurang C, 1 kurang 1 ya 0, 0 kurang 2 ya min 2. Untuk perkalian juga sama. Bapak misalkan matrik EF, F itu adalah B dikali C. Ingat kalau perkalian dengan matrik identitas hasilnya ya matrik selain identitas itu sendiri, maksudnya seperti ini. Berarti matrik C nya itu dia 1 2 3 4 5, tetapkan ada perkalian dengan identitas. Demikianlah untuk pertemuan kali ini.
Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.